7 kegelapan yang ada pada diri manusia. Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel yang sederhana ini ya. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Anda semua yang masih mendukung channel ini untuk bisa terus mengunggah video yang bisa diolah oleh pemiliknya ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan 7 kegelapan yang ada pada diri manusia. Dan di kesempatan kali ini saya lagi-lagi mengambil dari tata susila agama Hindu. Jadi di sini ada 7 kegelapan yang ada pada diri manusia. Apa saja itu? Ya, sebelumnya bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini bisa mensubscribe channel ini, mensubscribe apalah itu. Pokoknya itulah, pokoknya yang matikan tombol yang warna merah jadi abu-abu gitu katanya ya. Eh, supaya Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari unggahan video saya meskipun unggahannya seperti ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah serupa. Apa ini serupa? Serupa adalah artinya itu wajah, tampan atau cantik. Mengapa hal ini bisa dikatakan sebagai kegelapan atau ya sebut saja kemabukan? Ya meskipun muka saya nggak ganteng ya, tapi ya saya bersyukur dikasih muka seperti ini. Jadi muka atau wajah yang cantik itu bisa membawa kita ke kegelapan bila mana kita gunakan kegantengan atau ketampanan atau kecantikan atau segalanya itulah untuk pamer atau untuk mengejek-ngejek orang karena merasa dirinya itu lebih punya muka yang lebih cantik atau lebih tampan dari orang yang diejeknya itu bahkan bisa menyebabkan sakit hati bukan pada orang yang diejeknya itu, meskipun ya ada yang kenyataan juga, tapi ya kita nggak boleh seperti itu ya, karena itu merupakan suatu hal yang tidak baik untuk dicoba, karena ya Anda akan dimusuhi oleh orang yang Anda ejek itu ya, meskipun Anda cuma bercanda. Oke, yang kedua adalah guna. Apa itu artinya guna? Guna di sini artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan di sini bisa menjadi sebuah kegelapan untuk kita. Mengapa hal itu menjadi kegelapan? Menjadi pertanyaan bukan? Ya. Di sini kalau ilmu pengetahuan bisa itu ya, bisa menjadi kegelapan kalau kita misalnya punya pengetahuan lalu kita sombong. Sudah sombong, nggak mau bagi-bagi. Ya, ini parah banget karena ilmu pengetahuan itu lebih baik atau lebih bagus itu dibagikan, disebar, karena jika ilmu pengetahuan itu dipendam pada suatu orang itu nggak akan berguna, tetapi jika Anda bagikan itu pasti akan lebih berguna. Tapi dalam hal membagikan ini, orang yang Anda bagikan ilmunya itu mau mempelajari ilmunya, bukan hanya menerima hal instan. Jika menerima hal instan itu juga susah ya, kita ingin membagikan ilmu. Ya, intinya guna ini, pergunakanlah ilmu dengan baik, jangan sampai menjadi kegelapan dalam diri Anda karena Anda memiliki suatu ilmu atau pengetahuan yang tidak Anda gunakan dengan baik. Oke, yang ketiga adalah dana. Berasal dari kata dana ya. Nama saya juga ada dananya, Imade Mardana ya. Jadi di belakang itu ada dana. Dana itu artinya kekayaan atau harta. Jadi harta ini merupakan, ya kalian tahu sendiri lah, jika orang yang punya harta kekayaan tetapi tidak bisa eh, mengendalikan atau cara menggunakan, maka dia itu akan terlihat seperti pamer gitu ya, yang tentu saja kan orang itu berbeda-beda menilai. Oh ini dia ini mentang-mentang kaya pamer, bawa ini bawa itu lah, pokoknya ya setiap orang tuh punya penilaian yang beda-beda. Jadi kita harus pintar-pintar. Jika memang kita ini berada, kita harus bisa menjaga perasaan orang lain, dan ya lebih baik lagi kalau bisa membantu ya, membantu mereka yang kurang mampu jika kita sudah hidup, ya sebut saja yang orang
mempunyai itu ya. Oke, selanjutnya adalah kulina. Kulina. Kulina artinya adalah keturunan. Jadi di sini keturunan itu menjadi sebuah kegelapan. Misalnya suatu keturunan raja misalnya. Suatu keturunan raja itu menyombongkan diri karena dia adalah keturunan raja. Ya itu tentu saja nggak baik, nggak bagus gitu kan. Dimana-mana semua manusia itu sama di mata Tuhan. Cuman karena jabatannya dia di dunia ini sebagai misalnya sebagai pejabat, sebagai apa gitu, kita menghormatinya, bukan berarti dia itu seenak-enaknya kepada kita, seenak-enaknya eh, memperlakukan kita seenak dia lah pokoknya gitu, nggak boleh. Karena ya kita ini ya sama-sama manusia yang sejajar gitu kan di mata Tuhan. Ya seperti itulah ya. Yang kelima, kegelapan yang kelima yang ada pada diri kita itu adalah apa ya, saya lupa, bentar saya lihat contekan dulu ya. Yang kelima adalah Yowana. Yowana di sini adalah artinya Yowana itu masa muda ya, seperti sebut aja saya ya. Nah Yowana ini menjadi sebuah kegelapan ketika masa muda kita jadikan sebagai ajang sombong karena masih muda. Ya kalian nggak tahu nanti ujung-ujungnya juga kalian tua juga. Kalian, saya juga, iya saya juga tua juga nanti ujung-ujungnya kan. Dan ketika muda kalau misalnya menyombongkan diri ketika tenaga masih kuat tapi bermalas-malasan, nah ini merupakan suatu kegelapan bagi kita. Harusnya kita ini waktu muda kita ini berusaha sebisa ya, pokoknya melampaui batasmu kalau bisa ya, untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin kamu capai. Karena ketika masih muda itu kan masih kuat, beda ketika Anda tua. Meskipun banyak cerita orang sukses di masa tua itu ya bukan masalah, karena itu nasib dan perjuangan mereka beda-beda, kita kan nggak tahu ya. Kalau bisa dari muda kenapa nggak dari muda gitu kan. Ya Anda tahu sendiri, alang-alang itu ketika alang-alang lagi, rumput alang-alang ketika masih muda tajam, tapi ketika udah besar dia akan merunduk ya, pokoknya nggak tajam lagi lah. Yaitu pergunakanlah masa muda Anda untuk, yang masih muda ya, pergunakanlah masa muda Anda untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga tidak menjadi kegelapan atau menjadi kemabukan pada diri Anda ketika Anda masih muda gitu ya. Yang keenam, di sini kan ada 7 ya, ini baru yang keenam, tenang masih ada satu lagi. Yang keenam adalah surah. Surah. Surah ini artinya minuman keras. Ya tentu saja minuman, namanya juga minuman keras ya. Ya pasti merupakan kemabukan pada diri manusia. Maksudnya minuman keras ini kita mengkonsumsi minuman keras. Jadi kan termasuk kita minum minuman keras itu sehingga kita menyebabkan kita mabuk. Yang mana tadi artinya Sabta Timira adalah 7 kemabukan yang ada pada diri manusia atau 7 kegelapan. Ya salah ini yang keenam adalah surah ya tadi ya, karena minuman keras ya ini dibuat-buat. Kita sudah tahu minuman keras itu membuat mabuk tapi tetap kita minum ya. Semoga Anda terhindar dari yang namanya surah ini ya, mengkonsumsi minuman keras. Mungkin jika Anda penasaran, hanya colek sedikit, rasakan, jangan sampai Anda kecanduan ya. Karena ya Anda tahu sendiri, minuman keras itu menyebabkan hal yang tidak baik, bukan? Meskipun ada sebagian orang mengatakan kalau nggak bisa minum nggak gaul, biar aja, itu prinsip mereka. Karena kita memiliki prinsip yang berbeda-beda men. Kita ini hidup uh, dengan cara yang berbeda, menciptakan cerita yang berbeda, sehingga ketika kita sudah tua nanti atau ketika sudah sampai di suatu umur tertentu, kita memiliki cerita yang uh, memiliki cerita yang bisa dibanggakan pada orang lain, dan ya paling nggak ke keluarga dekat kita lah ya. Oke, yang yang ketujuh ya, atau yang terakhir adalah kasuran. Kasuran ini mirip-mirip dengan surat tadi ya. Kasuran ini artinya adalah
mabuk atau gelap karena keberanian gitu. Mabuk gelap karena keberanian. Ya, ini keberanian berkaitan dengan masa muda, tapi yang namanya keberanian ini bukan untuk masa muda saja ya, tapi yang tua juga pasti memiliki keberanian. Tapi hal yang menyebabkan ini masuk sebagai kegelapan yang ada pada diri manusia itu maksudnya begini, ketika keberanian itu kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh, kita sebagai contoh ada seseorang yang menggunakan keberaniannya untuk melakukan tindakan kriminal. Sebagai contohnya, tindakan kriminalnya adalah begal. Di mana-mana begal itu berani kan, nggak ada begal yang nggak berani. Masa iya begal terus jatuhin orang dia minta maaf karena jatuhin orang? Nggak ada men. Makanya itu keberanian digunakan untuk hal yang tidak baik ya, seperti itu jadinya. Maka gunakanlah keberanian Anda untuk hal yang baik. Seperti contohnya adalah misalnya ada punya teman yang kurang pede atau kurang apa gitu, kita ajarkan ilmu keberanian kita kepada dia supaya dia itu memiliki keberanian yang meskipun tidak sama dengan kita, tetapi paling enggak dia memiliki atau mulai menumbuhkan keberanian yang hampir mirip seperti kita gitulah ya. Oke, sahabat inspirasi, jadi itu ada 7 tadi yang saya sebutkan ya. Sabta Timira itu yang pertama Surupa, yang kedua Guna, yang ketiga adalah Dana, yang keempat adalah Kulina, yang kelima Yawana, yang keenam Sura, yang ketujuh adalah Kasuran. Ya, itu semoga bisa disimak maksud dan tujuan saya menyampaikan ini. Dan mungkin saya sampaikan juga ya, ini merupakan video terakhir ya mungkin dari saya ya, dengan nama channel Calon Inspirasi. Mungkin unggahan berikutnya atau unggahan keberapa, yang pasti ini video terakhir lah pokoknya, dengan nama channel Calon Inspirasi. Saya akan mengubah channel ini karena ada beberapa hal. Ya, salah satunya ada beberapa masukan. Memang pas saya waktu pikir-pikir memang ada benarnya, tapi channel ini waktu saya ingin mengganti nama channel ini ya, terpikir panjang, ganti enggak gitu ya. Karena nama channel ini udah dari awalnya sih, nggak tahu kenapa saya bisa ngambil nama channel ini, tapi yang jelas ada sebuah story ya. Tapi yang pasti saya akan mengganti channel ini dan ini menjadi video terakhirnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jika ada salah tutur kata dalam penyampaian saya mohon maaf ya, karena saya juga manusia yang bisa melakukan kesalahan ya, karena saya masih hidup berarti saya bisa melakukan kesalahan, dan kesalahan itu bisa saya perbaiki gitu kan. Oke sahabat inspirasi, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam inspirasi.